Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ramadona. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepabeanan yang ada di Malaysia. Nah, jadi setiap negara itu kan pasti punya aturan masing-masing dalam mengatur keluar masuknya barang ke negara tersebut. Aturan tersebut pasti sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku. Nah, di Malaysia juga punya peraturan untuk mengatur keluar masuknya barang. Nah, sebelum mengetahui peraturan yang ada di Malaysia, nah tentu kita harus tahu dulu nih apa itu arti kepabeanan. Kepabeanan adalah segala hal yang berhubungan dengan pengawasan keluar masuknya barang dari daerah pabean, termasuk pungutan bea masuk dan bea keluar. Nah, tadi kan ada bea masuk sama bea keluar. Bea masuk itu artinya biaya atau pajak yang dikenakan apabila kita membawa suatu barang masuk ke suatu negara, atau biasa disebut impor. Sedangkan bea keluar itu adalah pungutan yang dikenakan apabila kita membawa keluar barang dari suatu negara, atau biasa disebut ekspor. Nah, sudah tahu kan apa arti dari definisi dari kepabeanan? Saya akan menjelaskan barang-barang apa saja sih yang tidak boleh dibawa masuk ke negara Malaysia. Dia ada 12 barang. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dilarang membawa semua semua hal yang terbuat dari uang kertas, uang koin, nota bank, atau yang masih berlaku atau sedang berlaku di suatu negara. Yang kedua, semua hal yang berbau pornografi, baik dari kartu, film, foto, kaset, video, dan lain-lain lah. Pokoknya semua hal yang mengandung unsur pornografi itu sangat dilarang untuk dibawa masuk ke Malaysia. Yang ketiga, segala hal yang dapat merusak kedaulatan negara. Yang keempat, semua genus ikan piranha. Yang kelima, telur penyu. Yang keenam, buah coklat, rambutan, pulasan, lengkeng, dan buah nam-nam dari Indonesia dan Filipina. Yang ketujuh ada belati dan pisau. Yang kedelapan ada sodium arsenat. Yang selanjutnya adalah pakaian yang di pakaian tersebut tuh terdapat tulisan ayat-ayat Al-Quran. Kan di Malaysia itu kan sebagian besar itu adalah umat muslim. Jadi apabila hal tersebut tuh sangat buruk kalau bagi umat muslim tersebut. Yang ke-10, bahan beracun atau bahan kimia. Yang ke-11, lampu arseter yang mengandung bahan radioaktif seperti ini lampu arseternya. Yang terakhir ada obat-obatan terlarang dan narkotika. Jadi obat-obatan terlarang itu narkotika itu sangat dilarang masuk ke Malaysia, karena bagi penyelundup atau orang yang membawa narkotika ke negara Malaysia tersebut akan dihukum mati. Barang yang boleh dibawa masuk ke Malaysia, tapi harus ada izin impor atau izin dari instansi yang ada di Malaysia dulu. Jadi barangnya itu apa saja sih? Yang pertama itu ada semua jenis tulang, daging, tanduk, ceker, pokoknya semua bagian yang ada di hewan atau unggas. Yang kedua ada hewan, semua primata termasuk kera, monyet, lemur, galago, poto, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahan peledak dan kembang api. Yang keempat ada senjata api atau pistol. Yang kelima ada pisau lipat. Yang keenam ada granat. Yang ketujuh ada rompi anti peluru, helm baja, dan perlengkapan perlindungan yang lainnya. Yang kedelapan ada tanah dan tanaman, dan semua bagian dari tanaman, baik buah, akar, biji, benih, dan lain-lain. Pokoknya semua bagian dari tanaman. Yang ke-9 ada kendaraan bermotor. Yang ke-10 ada sarung batik. Yang ke-11 ada beras,
padi, serta berbagai macam produk dari beras. Yang ke-12 ada radio dengan frekuensi di bawah 300 GHz. Yang ke-13 ada sakarin dan garam. Yang ke-14 ada ikan hidup. Yang ke-15 ada minyak dan lemak hewani. Yang ke-16 ada pestisida. Yang ke-17 ada peralatan rumah tangga, peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik 50 sampai 120 volt. Yang ke-18 ada benda yang beracun atau berbahaya. Yang ke-9 ada terumbu karang. Yang terakhir yaitu produk farmasi. Jadi itulah barang yang boleh dibawa masuk tapi harus perlu izin dulu. Nah, kalau kalian ingin melihat daftar lengkapnya, daftar lengkap barang-barang terlarang dan dibatasi di Malaysia itu, kalian bisa mengunjungi web Royal Malaysian Custom Department, yaitu www.customs.gov.my. Nah, jadi perlu diingat nih, kalau kalian masuk lewat pintu masuk, kalau kalian mau masuk ke negara tersebut, itu bisa lewat bandara ataupun pelabuhan, pasti kan ada pintu jalur merah dan jalur hijau. Nah, kan pas di suatu negara itu pasti ada batasan minimal jumlah kalau mau bawa barang tertentu. Nah, kalau misalnya kalian bawa barang tertentu di bawah batas maksimal, ya kalian bisa lewat jalur hijau. Tapi kalau kalian bawa barangnya di atas batas maksimal, kalian harus lewat jalur merah. Jangan sekali-sekali kalian lewat jalur hijau, soalnya kalau ketahuan bisa dapat sanksi yang lebih berat. Nah, kalau kalian lewat jalur merah, nanti kan akan dikasih from declare. Nah, Malaysia ini menetapkan bea cukai tambahan, yaitu 30% dari harga barang yang harga barang yang kalian bawa itu. Jadi 30%-nya bakalan jadi pajak bea dan cukainya. Baiklah, jadi barang apa saja sih yang boleh dibawa masuk ke Malaysia tapi memiliki batas maksimum? Yang pertama ada maksimum 200 batang rokok atau 50 batang cerutu atau 225 gram tembakau. Yang kedua, maksimum 1 liter anggur, alkohol atau alkohol yang terbuat dari gandum. Yang ketiga, maksimal 100 batang korek api. Yang keempat, maksimal 2 pembelian dengan jumlah 200 ringgit Malaysia untuk parfum, kosmetik, sabun dan pasta gigi. Yang terakhir itu untuk hadiah dan oleh-oleh maksimal 200 ringgit Malaysia atau tetapi kecuali barang-barang dari Langkawi dan Labuan senilai 500 ringgit Malaysia. Selanjutnya regulated goods atau barang-barang yang diatur. Jadi Malaysia ini ada undang-undang larangan khusus tahun 1967. Kategori barang yang dipilih diatur untuk melindungi kepentingan produsen, kesehatan, dan tanaman lokal dan keamanan nasional negara tersebut. Nah, jadi barang-barang apa aja sih yang terdapat di undang-undang ini? Ada makanan dan produk pertanian, kendaraan bermotor, mesin pembuat video, audio, dan yang terakhir itu ada produk baja. Nah, terus ada juga untuk produk pertanian dan makanan itu ada undang-undang khusus, ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Makanan tahun 1983 dan Regulasi Makanan tahun 1985. Nah, jadi kan di Malaysia itu kan sebagian Muslim. Jadi untuk makanan kayak daging dan alkohol itu perlu pembatasan. Nah, kalian bisa tahu pembatasannya tuh di undang-undang ini. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa kunjungi situs web tentang apa yang harus Anda ketahui untuk mengekspor di Malaysia. Itu ini websitenya
dan daftar produk yang membutuhkan izin impor dan ekspor di bawah MITI. Ini juga websitenya. Nah, untuk ketentuan lain-lain, Malaysia ini menetapkan persyaratan perlabelan dan penandaan untuk barang yang akan masuk ke Malaysia. Nah, jadi yang pertama, semua barang konsumen atau consumer goods yang diimpor atau yang akan dimasukkan ke Malaysia harus memiliki identitas agen pengimpor dengan diberikan tanda label saat keluar dari pabean. Yang kedua, segala obat-obatan dalam kemasan harus diberi label dalam bahasa Inggris dan bahasa Malaysia yang menunjukkan nutrisi dan kandungan di dalamnya. Jadi obat-obatan itu harus punya komposisinya kalau mau masuk ke Malaysia. Yang ketiga, Malaysia membubuhkan label nutrisi untuk semua produk makanan. Nah, jadi pelabelan itu harus ditetapkan, harus sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh CODEX. Terus yang keempat itu ada perusahaan dapat menerapkan stiker yang mengandung informasi nutrisi sebagai pengganti kemasan produksi khusus untuk pasar Malaysia. Yang terakhir itu semua produk daging, produk olahan daging, dan unggas harus memiliki sertifikat halal. Baiklah, sekarang kita akan mulai menghitung. Jadi misal nih, kalian mengirim paket ke Malaysia, atau misal kalian tuh abis liburan dari Korea, terus kalian itu beli HP nih di Korea, terus kalian pulang ke Indonesia nih, waktu di bandara atau di pelabuhan, kalian nih kena cukai. Misal kalian tuh beli HP-nya tuh harganya 300 US dollar. Nah, kan kalau di Malaysia itu batas maksimal pembelian itu senilai 125 US dollar atau sekitar 533,25 ringgit Malaysia, atau kalau kalian rupiahin itu sekitar 1.771 rupiah. Nah, kalian bawa tuh HP seharga 300 US dollar. Jadi perhitungan pajaknya itu harga barang dikali pajaknya tadi PPN-nya 6%, terus ditambah harga barang dikali pajak bea dan cukainya. Tadi kan kalau handphone itu terkena 20%. Jadi 300 US dollar dikali 20%, 300 US dollar dikali 6% dulu, ditambah 300 US dollar dikali 20%. Jadi hasilnya itu 78 US dollar. Nah, itu kan hasil pajak dan bea cukainya aja. Kalau misalnya ditambahin harga awal kalian beli HP, jadi totalnya 378 US dollar. Atau kalau dirupiahin itu sekitar 5.358.000. Kalau di ringgit Malaysia itu sekitar 1.612 ringgit Malaysia. Mahal ya? Ya. Jadi segitu aja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.